Assalamualaikum, apa kabar kamu malam ini? Aku nggak tahu kamu lagi nonton ini sambil rebahan, lagi sendirian, atau lagi mencoba menenangkan hati yang akhir-akhir ini rasanya capek banget. Tapi satu hal yang pasti, Ramadan sudah datang, dan mungkin untuk pertama kalinya di channel ini, obrolan kita akan sedikit berbeda. Masih tentang cinta, masih tentang perasaan, masih tentang kamu yang berjuang memahami isi dada sendiri. Tapi sekarang, kita akan berjalan sambil pelan-pelan melibatkan Allah di dalamnya, bukan dengan cara menggurui, bukan seperti ceramah, anggap saja seperti dua orang yang duduk di teras setelah tarawih. Anginnya pelan, malamnya tenang, lalu hati mulai berani jujur. Kalau kamu punya luka, kita coba obati bareng-bareng. Kalau kamu punya rasa bingung, kita pikirkan pelan-pelan. Kalau kamu lelah, istirahat dulu di sini. Karena seri Ramadan ini bukan untuk menghakimi kamu, tapi supaya kamu merasa ditemani. Sekarang izinkan aku mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin akan terasa sangat pribadi. Pelan ya. Pernah nggak sih kamu merasa kamu sudah meminta sesuatu dalam doa dengan penuh keyakinan, tapi Allah malah seperti menjauhkannya? Kamu merasa, ya Allah, dia baik. Ya Allah, aku serius. Ya Allah, niatku bukan main-main. Tapi kenapa semakin dikejar, semakin hilang? Semakin kamu jaga, semakin lepas. Kenapa yang menurutmu paling tepat, justru seperti tidak pernah ditakdirkan menetap? Kalau kamu pernah merasakan itu, mungkin video ini akan terasa seperti seseorang yang membaca isi kepalamu. Karena malam ini kita akan bicara tentang satu kenyataan yang berat. Tidak semua yang kamu inginkan, baik menurut Allah. Dan itu bukan kalimat yang gampang diterima, apalagi kalau kamu sudah mencintainya mati-matian. Masalahnya bukan pada rasamu, bukan karena kamu bodoh mencintai, bukan karena kamu terlalu berharap, bukan karena kamu kurang berdoa, tapi karena kamu melihat dari tempat yang terbatas, sedangkan Allah melihat sampai ke akhir cerita. Kita sering banget begini. Baru merasakan nyaman sedikit, sudah yakin ini jawaban doa. Baru diperhatikan, sudah merasa ini orangnya. Baru cocok beberapa bulan, sudah membayangkan seumur hidup. Padahal hidup itu panjang, dan manusia bisa berubah. Yang hari ini lembut, bisa jadi besok melukai. Yang hari ini meyakinkan, bisa jadi nanti meninggalkan. Tapi kita terlanjur berkata, aku maunya dia, ya Allah. Dan tanpa sadar, doa kita berubah, bukan lagi, ya Allah berikan yang terbaik, tapi, ya Allah, pokoknya harus dia, hehe. Jujur aja, kita sering seperti itu kan? Kita meminta restu, tapi sambil membawa keputusan sendiri. Kita berdoa, tapi sebenarnya kita sedang memaksa langit. Dan saat hasilnya beda, kita kecewa. Ramadan punya cara unik membuka mata kita. Di bulan ini, hati biasanya lebih lembut, lebih gampang mikir, lebih gampang sadar. Dan mungkin Allah sengaja mempertemukan kamu dengan video ini sekarang, supaya kamu mulai melihat dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana kalau yang kamu kejar selama ini sebenarnya bukan yang akan membuatmu selamat? Bagaimana kalau Allah menjauhkan dia bukan karena kamu tidak pantas bahagia, tapi karena Allah tahu kalau tetap bersama, kamu akan jauh lebih terluka. Bagaimana kalau ini bukan soal kehilangan orangnya, tapi soal cara pandangmu yang sedang diluruskan? Nah, biasanya sampai di sini hati mulai berontak. Ya tapi aku yakin dia baik. Ya tapi aku sudah nyaman. Ya tapi aku nggak nemu yang lain. Ya, aku tahu. Dan Allah juga tahu betapa keras kamu berusaha mempertahankan. Tapi ada satu hal yang sering kita lupa, yakin menurutmu belum tentu aman menurut Allah, nyaman menurutmu belum tentu sehat untuk masa depanmu, cinta menurutmu belum tentu membawa kamu lebih dekat kepadanya. Dan ini bagian yang paling sulit, karena kita nggak cuma kehilangan orang, kita kehilangan rencana, kehilangan bayangan masa depan, kehilangan cerita yang sudah kita bangun di kepala. Makanya rasanya hancur, padahal bisa jadi Allah hanya sedang menyelamatkan kamu dari bab yang nantinya jauh lebih menyakitkan. Tapi karena bab itu belum terjadi, kamu mengira Allah jahat.
Malam ini aku ingin kamu coba melakukan sesuatu yang sederhana. Tarik napas, lalu tanya pelan di dalam hati, bagaimana kalau selama ini aku terlalu memaksa sesuatu yang sebenarnya bukan untukku? Nggak mudah ya? Aku tahu, karena melepaskan keinginan itu rasanya seperti kalah, seperti menyerah, seperti gagal mempertahankan cinta. Padahal dalam banyak keadaan, melepaskan itu justru bentuk Allah sedang menyelamatkan. Dan di Ramadan ini, mungkin Allah ingin kamu belajar satu pelajaran baru. Percaya tanpa harus melihat seluruh jawabannya. Kadang yang bikin kita sulit menerima bukan karena Allah mengambilnya, tapi karena kita sudah terlanjur membayangkan hidup bersamanya. Kita sudah menaruh nama dia di masa depan, sudah membayangkan duduk berdua setelah akad, sudah membayangkan ngobrol sama keluarganya, sudah membayangkan anak-anak yang mungkin wajahnya campuran. Padahal semua itu baru terjadi di kepala, belum ditakdir, tapi rasanya nyata banget. Makanya ketika Allah mengganti arahnya, yang terasa runtuh bukan cuma hubungan, tapi dunia versi yang kita rancang sendiri. Dan tahu nggak kenapa itu menyakitkan? Karena manusia paling susah melepaskan sesuatu yang belum sempat ia miliki, tapi sudah ia rasakan. Kita bilang, kita kehilangan dia. Padahal yang sebenarnya kita tangisi seringkali adalah kehilangan versi bahagia yang kita khayalkan. Coba ingat-ingat lagi, waktu kamu memperjuangkan dia mati-matian, apa benar semuanya selalu baik? Atau sebenarnya ada tanda-tanda kecil yang kamu abaikan? Sikapnya yang kadang membuatmu ragu, cara bicaranya yang kadang melukai, perlakuannya yang sebenarnya bikin kamu sering menangis sendirian. Tapi karena kamu takut kehilangan, kamu memilih bertahan. Kamu bilang ke diri sendiri, nanti juga berubah. Padahal mungkin Allah yang melihat itu berkata, aku tahu ini akan lebih menyakitkan kalau diteruskan, tapi kamu belum mau dengar. Jadi Allah membiarkan waktu yang menjelaskan. Makanya kadang Allah tidak langsung memisahkan. Allah biarkan kamu merasakan dulu. Allah biarkan kamu berharap dulu. Allah biarkan kamu menaruh hati sedalam-dalamnya, bukan untuk mempermainkanmu, tapi supaya ketika akhirnya dilepas, kamu benar-benar paham, ternyata bukan dia tempat pulang. Sakit, pasti, tapi banyak pelajaran besar lahir dari patah yang dalam. Ada orang yang baru dekat sedikit sudah sadar, ada yang harus sampai hampir menikah baru mengerti, ada yang harus hancur dulu baru bisa membuka mata. Setiap orang beda-beda cara Allah menyadarkannya, dan itu bukan tanda Allah kejam, itu tanda Allah sangat detail menyelamatkan hambanya. Masalahnya kita sering cuma fokus pada kalimat, kenapa diambil? Jarang sekali kita bertanya, kalau diteruskan akan jadi apa? Karena masa depan yang buruk itu tidak terlihat. Yang terlihat hanya kehilangan hari ini. Padahal kalau Allah bukakan seluruh rahasianya, mungkin kamu sendiri yang akan berlari menjauh. Bayangkan begini, kamu memohon mati-matian supaya bersama seseorang, tapi Allah tahu nanti orang itu akan membuatmu lupa sholat, membuatmu jauh dari keluarga, membuatmu menangis setiap malam, membuat harga dirimu runtuh pelan-pelan. Kalau kamu diperlihatkan semua itu dari awal, masih mau? Mungkin tidak, tapi karena kamu tidak tahu, kamu marah ketika dijauhkan. Disinilah iman tumbuh, bukan saat hidup sesuai rencana, tapi saat rencana berubah, dan kamu tetap percaya Allah baik, percaya ketika tidak mengerti, percaya ketika hati protes, percaya ketika rasanya tidak adil. Dan Ramadan adalah bulan terbaik untuk belajar itu, karena di bulan ini kita diingatkan lagi, kita ini hamba, bukan pengatur hidup. Kadang kita terlalu percaya diri dengan kemampuan mencintai, merasa kalau kita tulus, pasti hasilnya indah, padahal cinta saja tidak cukup. Kalau Allah tidak merestui, dua orang bisa saling sayang, tapi tetap tidak ditakdirkan bersama. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mungkin mereka akan saling menyakiti kalau dipaksa. Ini berat untuk diterima, aku tahu, karena kita dibesarkan dengan cerita, kalau cinta kuat, pasti menang. Padahal dalam hidup nyata, yang menentukan bukan cuma kuatnya rasa, tapi juga apakah itu membawa kita menuju kebaikan atau tidak. Dan Allah lebih peduli keselamatanmu daripada sekadar kebahagiaan sementara. Kadang yang kamu sebut bahagia, ternyata cuma menyenangkan sebentar, tapi akan menghancurkan ke depannya.
Jadi ketika Allah mengganti arah hidupmu, itu bukan berarti doamu ditolak. Bisa jadi doamu dipilihkan versi yang lebih aman. Aku suka membayangkan begini, kita ini seperti anak kecil yang ingin memegang sesuatu yang berkilau. Kita bilang, itu bagus, aku mau. Tapi orang tua melihat itu pecahan kaca. Kalau diambil, anaknya akan berdarah. Maka ditariklah tangan si anak. Si anak menangis, marah, merasa tidak dimengerti. Padahal ia sedang dilindungi. Mungkin hari ini kamu adalah anak kecil itu, dan Allah sedang menarik tanganmu, bukan karena Dia tidak sayang, tapi karena Dia terlalu sayang untuk membiarkanmu terluka lebih jauh. Lalu bagaimana caranya supaya hati tenang menerima ini? Bagaimana caranya supaya kita berhenti memaksa? Jawabannya bukan langsung tiba-tiba ikhlas. Ikhlas itu perjalanan, kadang maju sedikit, mundur lagi, hari ini pasrah, besok kangen lagi, hari ini kuat, nanti malam nangis lagi. Itu normal. Tapi ada satu langkah kecil yang bisa kamu mulai malam ini. Ubah doamu. Dari, ya Allah dekatkan dia, menjadi, ya Allah kalau dia memang baik untuk dunia akhiratku, dekatkan. Kalau tidak, jauhkan dengan cara yang paling lembut dan cukupkan hatiku dengan pilihanmu. Perubahan kecil, tapi dampaknya besar, karena di situ kamu mulai belajar percaya. Dan percaya kepada Allah itu tidak pernah membuat seseorang rugi, meskipun jalannya berliku, meskipun harus lewat kehilangan. Karena Allah tidak pernah mengambil tanpa mengganti. Mungkin bukan sekarang, mungkin nanti, tapi pasti. Terkadang penggantinya bukan langsung orang baru, bisa jadi ketenangan dulu, bisa jadi kedewasaan dulu, bisa jadi perbaikan diri dulu. Karena kalau langsung diganti orang, kamu belum tentu siap mencintai dengan cara yang lebih sehat. Allah tahu timing, dan kita sering tidak sabar. Padahal yang terburu-buru sering kembali mengulang luka yang sama. Dengan orang yang berbeda, cerita yang mirip. Maka Ramadan ini seperti jeda. Allah berkata, sudah, duduk dulu, tenangkan hatimu. Kita luruskan caramu melihat hidup. Bukan untuk menghukummu, tapi supaya kamu tidak terus berputar di kesalahan yang sama. Pada akhirnya hidup membawa kita pada satu titik. Bukan lagi tentang bagaimana caranya mendapatkan yang kita mau, tapi tentang bagaimana caranya percaya ketika Allah memilihkan yang berbeda. Dan percaya itu bukan perkara gampang, karena percaya berarti kamu berhenti bertanya, kenapa bukan dia? Lalu mulai belajar berkata, pasti ada alasan kenapa bukan dia. Kedengarannya sederhana, tapi untuk sampai ke sana, biasanya seseorang harus melewati malam-malam panjang. Malam di mana nama itu masih muncul di kepala. Malam di mana kamu masih buka chat lama. Malam di mana kamu masih bertanya-tanya, kurang apa sih aku? Dan Allah membiarkan proses itu terjadi. Karena iman yang matang memang tidak lahir dari hidup yang selalu baik-baik saja. Ia tumbuh dari kecewa, yang akhirnya membuat seseorang kembali mengetuk pintu langit. Lucunya begini, waktu semuanya berjalan sesuai keinginan, kita jarang bilang, ya Allah, aku butuh Engkau. Tapi saat hati patah, kita sujud lebih lama, kita berdoa lebih sungguh. Kita mencari Allah seperti orang yang tersesat mencari rumah. Mungkin, bukan orangnya yang Allah inginkan pergi. Mungkin jarak antara kamu dan Allah yang ingin dipersempit. Dan kalau memang itu tujuannya, maka kehilangan ini bukan akhir. Ini undangan pulang. Kamu tahu kapan seseorang mulai dewasa dalam mencintai? Saat dia bisa berkata, kalau memang bukan dia, aku tidak akan memaksa. Karena aku ingin cinta yang membuatku semakin dekat denganmu, bukan menjauh. Nah, kalimat itu tidak lahir dari orang yang belum pernah hancur. Itu lahir dari mereka yang sudah capek berharap pada manusia dan akhirnya menemukan bahwa sandaran paling aman memang cuma Allah. Di titik ini biasanya hati mulai berubah. Bukan berarti sudah tidak sedih. Masih ada rindu, masih ada luka, masih ada kenangan. Tapi sekarang ada penerimaan. Kamu mulai berhenti berkata, seandainya dulu, dan mulai berkata, baiklah, mungkin memang segini ceritanya. Ada kelegaan yang aneh, sedih, tapi ringan. Karena kamu tidak lagi bertarung dengan takdir, kamu berdamai dengannya. Dan saat seseorang sudah berdamai, Allah sering menghadiahkannya sesuatu yang luar biasa. Ketenangan.
bukan langsung pasangan baru, bukan langsung kebahagiaan besar, tapi hati yang tidak lagi gelisah setiap malam. Itu mahal sekali. Bayangkan, kamu bisa mengingat namanya tanpa membenci keputusan Allah. Kamu bisa melihat kenangan tanpa menyalahkan diri sendiri. Kamu bisa berkata, "Aku pernah mencintai." Dan itu cukup. Itu sembuh. Ramadan mengajarkan kita satu hal penting. Tidak semua doa dijawab dengan pemberian, sebagian dijawab dengan pengarahan, sebagian dijawab dengan penjagaan, sebagian dijawab dengan pengalihan, dan semuanya tetap bentuk cinta dari Allah. Kita saja yang sering mengartikan cinta Tuhan sebatas dikasih apa yang kita mau, padahal kadang cinta terbesar adalah tidak diberikan, karena kalau diberikan, kamu mungkin hancur. Maka kalau hari ini ada yang pergi, ada yang gagal, ada yang batal, mungkin itu cara Allah berkata, "Aku punya rencana yang lebih baik, tapi kamu harus percaya dulu." Dan percaya sebelum melihat hasilnya, itulah iman. Coba bayangkan suatu hari nanti, kamu bertemu dengan takdir yang benar-benar Allah siapkan. Orang yang membuatmu merasa aman, tidak membuatmu bertanya-tanya, tidak membuatmu meragukan diri sendiri. Cinta yang membuat ibadahmu naik, bukan turun. Di hari itu mungkin kamu akan melihat ke masa lalu dan berkata, "Ya Allah, untung dulu Engkau jauhkan aku dari yang salah." Tapi untuk sampai ke kalimat itu, kamu harus melewati fase sekarang, fase belajar percaya, dan kamu tidak sendirian. Banyak orang sedang berjalan di jalur yang sama malam ini, menangis dalam diam, belajar merelakan, belajar menerima bahwa rencana Allah selalu lebih luas dari rencana manusia. Kalau hatimu masih berat, tidak apa, sembuh itu tidak instan. Yang penting sekarang kamu tahu, tidak semua yang kamu inginkan baik menurut Allah. Dan kalau Allah menjauhkannya, itu bukan karena kamu tidak pantas bahagia, tapi karena Allah ingin memberimu bahagia yang tidak membawa petaka. Sekarang aku ingin kamu melakukan satu hal kecil. Bisikkan dalam hati, "Ya Allah, aku lelah memaksa. Kalau memang bukan Dia, aku percaya Engkau sedang menyiapkan yang lebih baik. Tolong kuatkan aku melewati prosesnya." Tidak perlu langsung lega, cukup mau percaya, itu sudah luar biasa. Dan mungkin malam ini, untuk pertama kalinya kamu sadar, kehilangan ini bukan tentang dihukum, ini tentang diarahkan. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah berani mendengarkan, meskipun mungkin ada bagian yang membuat dadamu sesak. Tidak semua orang mau belajar melihat takdir dengan cara yang dewasa. Semoga Ramadan ini membuat hatimu lebih lembut, lebih tenang, lebih percaya, dan semoga apapun yang nanti datang dalam hidupmu adalah sesuatu yang benar-benar membawa kamu pulang kepada Allah. Kalau kamu merasa video ini menemanimu, subscribe Frekuensi Hati dan bagikan ke seseorang yang mungkin sedang belajar ikhlas juga. Kita akan berjalan bersama sepanjang Ramadan ini. Kamu nggak sendirian.